Baik, pada materi ini kita akan coba membuat sebuah grafik ya, grafik dari sebuah data ya. Jadi kita lanjut dari materi sebelumnya tentang paginate sebuah table. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah grafik ya. Nah, nanti kita grafiknya bisa bentuk dalam bar, nanti kita coba bentuk dalam pie ya, lingkaran. Ini kalau ini bentuk dalam bar ya, bar. Nah, oke, kita coba buat dulu ya. Jadi menu kemarin ya, kemarin kan kita udah belajar ya, paginasi ya, paginasi sebuah table. Nah, nanti di sini ada menu baru, button baru ya. Ketika dia lihat grafik, dia akan memunculkan data grafik ya. Oke, kita ke database ya, ke database terlebih dahulu ya. Nah, dari database kemarin ya, dari database yang sebelumnya kita tambahkan sebuah field namanya wilayah ya. Ini datanya udah saya aktifkan. Oke. Nah, akses database kemarin, database sebelumnya ya. Sebelumnya. Nah, ini sebelumnya kita buat namanya adalah nama tabelnya adalah data user ya. Nah, di dalam data user kita tambahkan satu field lagi yaitu wilayah ya, nama wilayah ya, nama underscore wilayah ya. Nama underscore wilayah varchar 255. Defaultnya adalah Bandung ya. Nah, nah di sini nanti defaultnya semuanya adalah Bandung ya. Bandung. Di sini defaultnya adalah Bandung. Nah, nanti kita coba ubah ya, ada yang Jakarta, ada yang Bogor, misalkan kita tambah lagi ya, ada yang Bekasi gitu, Bekasi ya, Bekasi. Nah, misalkan ini kita tambahkan lagi Bekasi, Bekasi. Misalkan Bekasinya ada dua ya, kita ubah ya. Jadi dari data data tabel database ya di Flutter-nya, tabel data usernya kita tambahkan satu field baru, namanya adalah nama underscore wilayah ya, nama underscore wilayah. Faktornya 25. Defaultnya ini terserah ya, kota yang lain silakan. Kalau ini di defaultnya adalah Bandung. Nah, ini sehingga kita coba melakukan pendataan ya wilayah ya. Ada Bandung, ada Jakarta, ada Bekasi ya. Kemudian ada Bogor gitu ya, lain-lain. Nah, setelah kita menambahkan field ya, menambahkan field, kita akan coba create sebuah view ya. Nah, ini saya punya view ya, namanya view grafik ya. View grafik ini otomatis dia akan menghitung ada berapa sih jumlah Bandung ya pada data user yang ini ya. Oh, ternyata jumlahnya ada 9, 9 user gitu ya. Jakarta ada 4, Bekasi ada 2, Bogor ada 2 gitu ya. Ini dia otomatis. Nah, bagaimana kita akan membuat view seperti ini ya? Nah, sebelum kita membuat view, kita buat dulu ininya, query-nya ya. Kita select ya, seperti ini ya. Contoh ya, select bintang from select ya. Mau apa yang mau kita tampilkan? Misalkan nama wilayah tadi ya, nama wilayah. Kemudian count ya, count. Kemudian bintang ya, AS misalkan namanya adalah total. From nya apa? Nama tabelnya apa? Data user gitu ya, data user gitu ya. Nah, ini kita grupkan ya, grup by berdasarkan apa? Berdasarkan nama wilayah. Seperti ini. Select nama wilayah, kita countingkan ya. Data user kita grupkan berdasarkan nama wilayah. Jika kita go, maka dia akan menghasilkan data seperti ini ya. Bandung ada 9, Jakarta 4, Bekasi 2, Bogor ada 2. Nah, terus bagaimana kalau kita mau membuat view-nya ya? Kalau kita mau buat view-nya, kita tambahkan create di sini ya, create ya, create. Misalkan nama create-nya adalah user grafik gitu ya, user grafik. Gitu. Kemudian create view ya, create view ya, view user grafik AS di sini. AS. Nah, ini query-nya ya, query select nama wilayah, kemudian counting-nya ya sebagai total, kemudian digrupkan berdasarkan kemudian kita go ya.
Kita go, maka di sini akan meng-create sebuah view ya, namanya view user grafik ya. Jika kita klik hasilnya seperti ini ya, Bandung, kemudian Jakarta, Bekasi, Bogor, seperti ini. Nah, setelah kita membuat view-nya ya, kita akan hubungan ke Laravel-nya ya. Dimana nanti kita akan buat si JSON-nya ya. Nah, kita akan buat model ya. Nah, contohnya seperti ini udah saya buat ya, saya create ya. Nah, silakan dibuat model ya, namanya view grafik ataupun yang lain ya. Jadi tinggal tambahkan PHP, artisan, make model, namanya view grafik gitu ya. View grafik ya, namanya view grafik ya. Nah, ini pertama di change dulu ya, nama projectnya, kemudian kita PHP artisan make model, nama modelnya apa gitu ya, kemudian enter. Nah, ketika dia successfully ya, berarti dia akan menampilkan ya sebuah eh, sebuah folder ya, sebuah file ya, file di modelnya ya. Nah, ini di bagian modelnya ya, ini ya, di apps ya, di bagian modelnya namanya adalah view grafik ya, yang sudah kita klik tadi ya. Nah, ini view grafik ya. Nah, ini ya, tinggal kita klik ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ya. Ininya kita tambahkan ya. Hash factory-nya kalau ini kita tambahkan ya kalau menggunakan ya. Nah, di sini kita tambahkan tabelnya ya. Tadi kan namanya view grafik ya, tapi kalau misalkan mau nama yang lain boleh juga ya. Tadi kan kita udah create ya, namanya adalah selain view grafik tadi namanya sebentar kita refresh. View user grafik ya. Nah, ini juga bisa ya. Mau pakai yang ini ya. Udah kita create tadi ya. Atau view grafik ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian timestamp-nya kita false-kan. Kenapa kita false-kan? Artinya di dalam view itu tidak ada timestamp yang digunakan ya. Ya, jadi kita tidak menggunakan create, add sama update-nya ya, nggak kita gunakan. Karena yang ditampilkan hanya nama wilayah sama total gitu ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita buat false aja ya timestamp-nya ya. Nah ini. Nah setelah itu, setelah kita buat modelnya ya, kita ke bagian root ya. Nah, di dalam rootnya kita tambahkan root yang baru ya. Namanya misalkan vgraphic gitu ya. Vgraphic, kemudian ininya nama functionnya adalah grafik ya. Tambahkan root yang baru ya. Baru ya. Nah, ini tambahkan. Kemudian kita tambahkan di bagian kontrolnya ya. Nah, ini kita bagian kontrolnya kita tambahkan karena kita gunakan user control ya. Nah, kita tambahkan modelnya di sini ya. Use app model view grafik ya. Karena yang tadi kita klik adalah view grafik ya modelnya ya. Nah, ini kita juga tambahkan view grafik ya. Nah, setelah itu kita tambahkan function grafik ya. Tadi kan nama functionnya grafik ya di sini ya. Grafik ya. Maka di sini kita tambahkan grafik ya. Nah, ini kita kaitkan semua data kita tampilkan ya. Kemudian dalam bentuk JSON ya. Seperti ini. Nanti ketika kita akan menampilkan datanya ya, kita akses. Ini namanya adalah vgraphic ya. Vgraphic ya. Dia akan menampilkan data seperti ini. Bandung 9, ya nama wilayahnya Bandung totalnya 9, kemudian nama wilayah Jakarta totalnya 4, Bekasi 2, Bogor 2 gitu. Seperti ini. Nah, ini. Nah, setelah selesai kita buat penampilan JSON-nya ya, untuk menampilkan JSON-nya, kita tambahkan di bagian menghindari CSRF-nya ya. Nah, kita tambahkan di bagian bootstrap ya, kemudian app, kita tambahkan ini, vgraphic ini ya. Jadi CSRF-nya di ibaratnya diabaikan. Nah, ini di bagian bootstrap ya, apps gitu ya.
Nih, nah, setelah selesai kita membuat JSON-nya ya, sekarang kita buat codingan di Flutter-nya ya. Oke, kita coba buat di Flutter-nya ya. Oke, yang pertama kita akan buat modelnya dulu ya, agar codingan kita rapi, sebaiknya kita buat directory ya. Ada bagian model, ya ada bagian service, ada bagian chart ya. Nah, kita buat bagian model dulu ya. Nah, ini. Bagaimana cara buat folder seperti ini? Tinggal klik kanan aja ya, klik kanan, kemudian new, kemudian directory. Nah, nama direktorinya apa gitu ya. Nah, ketika sudah di sudah diciptakan ya, udah dibuat ya, direktorinya dibuat, tinggal kita tambahkan filenya ya, file modelnya ya, tinggal diklik kanan, new, misalnya dat, dat filenya nama nama file datnya apa gitu ya, contohnya wilayah. Ini artinya dia di dalam folder model ya. Nah, sekarang kita ke bagian wilayah ya, model ya, misalnya saya close, saya close, saya close. Nah, sebelum kita codingan ke wilayah, di pubspec YAML-nya kita tambahkan library ini ya. Nah, ini tercat ya. Kemudian kita pubget ya. Nah, ini kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan. Kalau ada versi yang terbaru ya, boleh silakan. Kemudian di pubget ya kita sinkronkan. Nah, setelah selesai, kita ke bagian wilayah. Kelas wilayah. Nah, pada kelas wilayah, kita coba membuat sebuah modelnya ya. Ada nama wilayah, ada jumlah gitu. Ada jumlah ya. Nah, di sini saya punya variabel nama wilayah itu tipenya adalah string ya. Kemudian jumlah itu tipenya adalah integer ya. Kemudian saya buat sebuah objek konstruk ya, wilayah ya. Di require-nya adalah wilayah sama jumlah ya sebagai inputan masukannya ya. Kemudian saya gunakan map string ya, map string. Nah, ini saya ambil JSON-nya ya, nama wilayah dan total. Nah, nama wilayah dan total ini adalah merupakan variabel ini. Nah, ini nama wilayah dan total. Jadi variabel ini nggak asal-asalan ya. Berarti ini berdasarkan dari variabel yang dihasilkan. Sehingga nama yang saya gunakan adalah nama wilayah dan total. Kalau ini variabel yang udah kita buat ya di sini. Lah gitu ya. Nah, ini codingan untuk wilayah ya. Nah, setelah selesai kita buat modelnya ya dengan nama wilayah.dart ya, coding seperti ini ya. Kita udah buat konstruknya ya. Dan parameternya nama wilayah, kemudian jumlah, gitu. Dan kita kaitkan ke JSON-nya ya, struktur JSON-nya seperti ini. Nah, setelah selesai, kita buat sebuah service ya. Jadi saya buat sebuah directory baru ya, namanya service ya. Nah, service ini tujuannya adalah untuk menghubungkan API ya, API yang akan kita ambil datanya ya. Nah, ini saya buat dalam satu folder yang namanya service. Jadi kalau yang sebelumnya, materi sebelumnya kita belum membuat directory ya, nah sekarang kita coba buat directory ya, agar codingan kita lebih rapi gitu, lebih mudah untuk dibaca gitu. Ini service ya, service. Nah, sekarang kita coba buat ya kelas namanya service ya, API service ya. Nama filenya misalkan adalah API service .dat ya. Nah, ini kita akan hubungkan ya, service ini kita akan hubungkan ke model ya. Ini akan ke model. Sehingga kita akan memanggil file wilayah.dat-nya ya. Nah, seperti ini kita panggil nih, yang lupa. Nah, karena kita gunakan internet ya, koneksi internet gitu, ataupun punya suatu URL ya, kita tambahkan package ini ya. Nah, kalau yang ini merupakan dari model yang ini, dat ini.
titik slash nama direktorinya, kemudian nama filenya. Nah, kita buat nama kelasnya adalah API service ya. Nah, ini alamat API URL yang akan kita akses ya, yaitu ini. Ya, ini. Nah, ini. Ya. Karena nggak kita encrypt ya, artinya kita buka ya. Kalau mau kita encrypt juga bisa ya. Jadi ketika kita mau ngambil API ini, kita harus decrypt dulu gitu ya. Itu bisa. Tapi untuk sekarang kita buat open terlebih dahulu ya. Jadi bisa diakses ya. Seperti itu. Ini ya, kita buat variabel API-nya. Kemudian kita buat list wilayahnya ya. Wilayahnya kita ambil responnya terhadap parse terhadap URL-nya. Nah, kemudian kita akan decode ya. Jadi hasil yang dari encode tadi kita akan decode hasilnya ya dalam body ke dalam sebuah list ya. Nah, ini. Kemudian kita buat sebuah map itemnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk codingan untuk API service-nya. Ini ya, untuk bagian API service-nya. Silakan dicoba dibuat ya. Nah, setelah selesai kita buat API service-nya, baru kita akan buat sebuah chart-nya ya. Nah, chart-nya bisa bentuk bar, bentuk pie, atau bentuk yang lainnya. Nanti kita coba buat bentuk pie ya. Kalau ini kan bentuknya bar ya, batang gitu, grafik batang. Kita coba nanti coba buat bentuk dalam bentuk pie. Nah, ini ya. Kalau statusnya responnya 200 ya, maka dia akan decode ya hasilnya. Dia akan tampung ke dalam sebuah list dinamis. Oke. Nah, setelah selesai kita buat servisnya, kita akan buat chart ya. Ini juga sama ya, kita akan buat sebuah folder directory namanya chart ya. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah file namanya chart page ya, dot ya. Nah, ini kita hubungkan ya. Hubungkannya terhadap service, terhadap model yang udah kita create tadi ya. Kemudian library package yang kita gunakan ya. Di sini kita gunakan Fashion ya, Fashion Flutter Chart ya. Jadi package dari Synchron Fashion Chart ya, Flutter Chart ya. Kita pakai. Nah, ini. Nah, kemudian kita gunakan extendnya stateful widget ya. Kita create ya. Nah, kemudian di sini kita extend terhadap chart page-nya ya. Nah, ini kita buat sebuah list wilayahnya ya, lead-nya ya. Nah, kemudian kita inisial state-nya kita akan hubungan ke API service ya. API service. API service itu yang tadi. Nah, ini ya. API service, kita ambil fetch wilayahnya ya. Ini. Nah, setelah selesai, baru kita buat desainnya. Di sini kita gunakan scaffold, bar-nya tulisannya adalah data wilayah user, kemudian future wilayah kita buat. Kalau misalkan terjadi error, akan menampilkan SR apa gitu ya seperti ini. Kalau datanya tidak tersedia atau kosong gitu ya tidak ada, maka dia akan menampilkan ini gitu. Nah, kalau ini apabila datanya ada gitu ya dan tidak terjadi error. Ini kondisional-kondisional yang perlu kita tambahkan. Nah, di sini kita gunakan bar ya. Makanya di sini returnnya adalah SF Cartesian chart ya. Jadi bentuknya Cartesian ya, sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kita gunakan primary axis-nya ya. Kemudian isiannya ada X-nya adalah wilayah, kemudian Y-nya itu adalah jumlahnya ya. Jadi X value mapper-nya adalah wilayah, Y-nya adalah jumlahnya ya. Jadi X-nya itu
adalah nama wilayahnya ya, kemudian Y-nya ini adalah jumlahnya ada berapa. Oh, ternyata Bandung ada 11. Oh, Jakarta ada 4 gitu. Oh, Bogor ada 2. Coba kita refresh deh. Tadi kan udah kita tambahkan ya. Satu lagi harus. Nah, ini ya. Ada Bandung, Jakarta, Bekasi, Bogor. Ternyata tadi sama. Bandung sama Bogor sama Bekasi ya sama. Nah, ini. Nah, inilah codingan untuk yang chat page ya. Coba. Nanti kita coba ganti bentuknya bukan bentuk bar ya, bentuknya dalam bentuk pie ya. Nah, ini coba dicoba dulu ya. Nah, sekarang kita coba bentuknya bentuk pie ya. Jadi yang ini saya coba saya komen ya. Komenkan ya. Kalau ini adalah bentuknya dalam bentuk kartesian ya. Bar. Kita kontrol, kita komen ya. Sekarang kita coba bentuknya bentuk pie ya. Return, kemudian SF, SF. Nah, ini kita gunakan sirkular ya. Chart ya. Chart. Jadi bentuknya lingkaran ya, sirkular. Chart ya. Kemudian kita buat judulnya ya. Judul title-nya, chart title-nya, chart title-nya misalkan teks ya, teks. Jumlah user ya. Misalkan jumlah jumlah user per wilayah ya, per wilayah, per wilayah. Kemudian kita buat legend-nya ya. Legend legend is visible true ya. Is visible is jadi ditampilkan ya true. Legendnya ditampilkan. Nah, sekarang kita buat seriesnya. Series. Nah, kalau series ini eh, nanti terdiri dari ini kita tambahkan series sirkular ya. Ini kita gunakan sirkular sirkular series, sirkular series. Nah, ini ya, series sirkular series. Dan pi ya, kita gunakan pi series ya. Series. Yang kita ambil adalah wilayah kan. Tipenya adalah string. String. Wilayah string. Oh, bukan ini, sorry. Pi series. Ini kayak gini ya. String. String. Baru kita masukin datanya ya, data source-nya. Data source, sumber datanya. Snapshot. Ya. Titik data. Tidak. Oke. Maka kita akan buat X value-nya ya. Value papernya. Ini berdasarkan wilayah ya. Wilayah, 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 wilayah.
wilayah skor tutup ya. Nah, ini kita tulis namanya, X-nya itu adalah namanya ya. Wilayah titik, tadi namanya adalah nama wilayah ya. Nah, ya. Kemudian Y-nya ya, Y, value paper, ini juga sama codingannya ya. Wilayah, ya. Ini berdasarkan jumlahnya. Titik jumlah. Eh, koma. Data label setting, data label setting is visible true, is visible true. Ini kita kasih. Nah, ini ya. Coba kita reload ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk seperti pi. Nah, ini. Jumlah user per wilayah, berarti dia akan menampilkan yang chart title-nya ini ya. Kemudian Bandung, Jakarta, Bekasi, ini adalah mappernya ya. Nama ininya X-nya ya. Nah, kalau yang bawahnya ini, Y-nya ini adalah jumlahnya. Visible true. Nah, ini apabila kita menggunakan pi ya. Pi. Tapi kalau kita mau gunakan yang Cartesian chart tadi, ini kita komen aja. Komen, tinggal kita buka aja gitu. Buka. Jadi tergantung ya, maunya bentuknya pi atau grafik Cartesian seperti ini ya, bentuk bar. Ini bisa, ini bisa. Atau bentuk yang lain ya. Yang jelas, yang paling penting adalah kita akan menambahkan ini yang lupa nih. Flutter chartnya nih ya, sinkron passion ya, flutter chart ini. Inilah ya, codingan hari ini ya, coba ya. Jadi kita hubungkan ke API service-nya, misalnya, kemudian library-nya ya, dan chat-nya. Nah, ini kita hubungkan ke list wilayah. Ini apabila kita gunakan circular chart untuk pi series. Kalau kita menggunakan yang bar, nah ini Cartesian. Nah, jadi codingan ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya. Di data sebelumnya, data user ya, data user ini yang sebelumnya hanya ID, name, email, password, foto ya, kita tambahkan level ya, level. Nah, kita tambahkan field baru namanya nama wilayah ya. Pacarnya adalah kemudian ini kita default aja ya, kotanya misalkan Bandung. Kemudian kita acak aja, ada yang Bandung, ada yang Jakarta, Bekasi, Bogor, ataupun wilayah yang lainnya juga silakan. Silakan tambahkan. Nah, kemudian setelah ini udah kita tambahkan ya, fieldnya ya, datanya udah kita sesuaikan, baru kita buat modelnya ya seperti ini. PHP, artisan, make, model, apa. Setelah itu kita buat ininya nih, tabelnya berdasarkan view graphic tadi ya. Nah, jadi view graphic ini adalah query view ya, sebuah query view yang udah kita ya. Nah, ini ya, yang udah kita buat query-nya gitu ya. Kita buat dalam bentuk view. Makanya ini namanya view graphic ya. Timestamp-nya kita pauskan.
Tujuannya kalau kita ada perubahan update create ya, ini di false kan ya. Karena kalau enggak maka akan terjadi error. Kemudian kita tambahkan di bagian rootnya ya. Kita punya view grafik, dia akan mengakses sebuah function namanya grafik. Dia akan mengakses itu. Nah ini jangan lupa ditambahkan di sini. Grafik ini jangan lupa. Ketika diakses ya, dia akan menampilkan seperti ini. Nah ini Bandung totalnya 9, Jakarta totalnya 4, Bekasi 2, 4. Nah setelah selesai baru kita ke bagian patternnya. Patternnya ini yang paling penting, jangan lupa ditambahkan ya. Kalau ada versi yang terbaru ya silahkan di-update. Kita update ya. Terus sudah kalau sudah selesai, kita buat folder-folder ya. Tujuannya adalah untuk perapian ya. Sebelumnya kita belum menggunakan folder, terus sekarang kita udah menggunakan folder. Model, kita buat modelnya ya seperti ini. Dari JSON-nya nanti dari field ya, nilai dari si nama wilayah akan ditampung ke variabel ya gitu. Kemudian API service-nya ya kita buat gitu. Jadi kita hubungkan ke bagian modelnya gitu. Ini API URL-nya gitu. Nah, setelah selesai baru kita hubungkan ke bagian chat page-nya ya. Chat page-nya gitu. Jadi kalau ini adalah API service-nya. Kemudian kita ke codingan chat page-nya ya. Oh iya, ada satu lagi belum kita tambahkan ya, saya lupa. Itu di bagian login-nya ya. Di bagian login-nya kan ini terdapat sebuah button baru ya, namanya lihat grafik ya. Jadi di menu sebelumnya kita ke login page ya. Nah, ini kita tambahkan di sini di bawah di belum punya akun daftar di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Ini kelupaan ya, yang lupa ditambahkan ya. Sales box-nya adalah 20 ya, jaraknya ada 20. Kemudian kalau terlalu tinggi kita bisa ubah misalkan 10 atau 15 gitu ya. Kalau terlalu jauh jaraknya ya, 15 misalkan. Kemudian ada text button on press ya. Nah, di sini kita akan gunakan navigator push ya. Ketika ininya diklik, maka dia akan ke chart page ya, kelas chart page ya. Ini jangan lupa ditambahkan di bagian login-nya ya. Sehingga dia akan menampilkan sebuah button namanya login, lihat grafik ya. Jangan lupa ditambahkan di bagian login page-nya ya. Nah, setelah selesai, ketika diklik ya, lihat grafik, maka dia akan mengacu ke chart page ya. Nah, ini bentuknya mau pie atau bentuk chart atau bentuk yang lain ya silakan. Nah, inilah ya materi hari ini ya, silakan praktekkan. Ini ya, nah, kalau kita bentuk dalam bentuk pie, kita gunakan SSF circular chart ya. Ini udah bawaan dari bentuk. Nah, kalau mau bentuk bar ya ini ya, Cartesian chart ya. Nanti ada axis ya, X sampai Y. Kita gunakan. Oke. Nah, ikutlah materi hari ini ya, silakan dicoba. Tekan ya.